Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Ferry sedang berada di jalur kereta api yang baru direaktivasi tetapi belum dioperasikan gitu ya. Apalagi ya kalau bukan jalur kereta api antara Petak Stasiun Cibatu dan Stasiun Garut ya. Jadi semalam itu saya dan Mas Ferry berangkat dari Karawang. Kalau Mas Ferry itu berangkat dari Stasiun Kelari, sedangkan saya berangkat dari Stasiun Kereta Api Kosambi ya. Di situ saya naik kereta api lokal Purwakarta yang dari Cikarang, berangkat dari Kosambi sekitar pukul 16 lebih 20 menit, terus turun dulu di Purwakarta untuk transit ya. Tetapi sebenarnya kereta yang menuju ke Cibatu itu masih menggunakan rangkaian yang sama ya, karena di GAPK yang sekarang itu sistemnya memang seperti itu. Jadi kereta api yang sore dari Cikarang itu langsung bablas ke Cibatu, sedangkan yang dari Cibatu itu langsung bablas ke Cikarang. Tetapi walaupun demikian, di situ saya harus turun dulu untuk boarding kembali ya, seperti itu. Untuk jadwal di GAPK baru ini memang agak sedikit lebih maju ya. Biasanya saya sampai ke stasiun Cibatu itu sekitar jam 12 ya, jam 12 kurang 5 atau berapa gitu. Tetapi sekarang nyampe di stasiun Cibatu, kereta api Elok Cibatu itu sekitar pukul 11. Jadi lebih cepat 1 jam. Seperti itu ya. Ayo, aduh makasih banget ya, aduh udah menjamu kami nih. Ya. Ntar main-main sana ya. Nah, di depan sana itu sinyal muka stasiun Pasir Jengkol dari arah Cibatu. Di sini ada bagian yang terkena longsor. Yang ini ya, ini longsor. Yang waktu masih intensitas hujannya masih gede ya, masih lebat. Memang kalau kita lihat di area ini itu posisi jalur kereta apinya dibuat ini ya, cekung, dibuat cerukan, jadi menyerupai sungai. Di sana juga patok sampai terguling seperti itu. Berarti aliran air di jalur ini memang benar-benar ini ya, deras sekali, kencang gitu. Sini jalurnya cukup menanjak juga ya. Pemandangan juga di sini bagus sebelah timurnya gunung, sebelah selatan juga sama gunung. Jadi kita trekking tidak dimulai dari kilometer 0 Cibatu ya, sekitar kilometer 2,5 lah. Ya, mudah-mudahan sampailah gitu kan. Ya, sampai Garut. Sampai stasiun Garut. Nah, sekarang sudah sampai di sinyal muka stasiun Pasir Jengkol dari arah stasiun Cibatu. Ini masih nampakin celong ya, karena memang baru dipasang juga. Keren ya, masih menggunakan mekanik. Ini sering dirawat sepertinya, karena bisa dilihat ya, masih ada oli-olinya seperti itu. Nah, ini ada bangunan zaman Londo sepertinya nih, tapi kalau sipon ujungnya nggak ada ya. Coba lihat ya, ini bekas tembok apaan nih ya. Kalau bekas sinyal ada tangga naiknya, nggak ada tangga naiknya. Oh, kayaknya sih bekas tempat air atau apa gitu. Coba tak lihat dulu. Kelihatan ya.
Tinggi banget tuh. Tapi atasnya cuma datar doang sih. Datar doang, nggak ada apa-apanya. Doang. Tapi ini bekasnya ini pondasi ini. Di bawah situ kan. Ada bekas pondasi. Di sini ada pipanya. Apa sih? Ada pondasi sini. Ya bisa jadi bekas sinyal. Jadi. Tapi kalau dilihat sih emang dari sini kayak ada kotakan bekas alas gitu ya. Iya. Di bawahnya itu kan ada bekas pondasi. Nah ini di sini itu titik tertinggi dari tanjakan ya. Jalan raya ini titik tertinggi, kesananya kan itu menurun. Depan sudah mau masuk sinyal masuk stasiun Pasir Jengkol dari arah Cibatu. Dari kilometer 3.8 ya. Wih, ada yang nikahan Jadi teringat masa-masa. Tinggal satu lagi nih rekan kita nih yang belum merasakan daripada bagaimana menjadi pengantin. Jadi sama. Itu rasanya campur aduk. Kota Garut itu berada di bawah Cekungan ya, di antara beberapa gunung yang ada di Garut itu cekungannya di kota Garut. Tapi itu lagi ramai ya di stasiun. Tuh apa itu? Lori, ada lori. Lori apa? Ini lori, Bang. Yang lori kan. Ya, kebetulan sekali ya kita hunting ada yang beginian lewat. Jadi sedikit agak momen gitu. Kalau kata anak-anaknya mah momen gitu. Walaupun nggak ada kereta api beneran. Oh Pak. Ya rupanya lagi ini ya, lagi perbaikan daerah-daerah yang terkena longsor. Tuh. Soalnya di sini tuh bisa teman-teman lihat di samping-samping ini itu apa namanya terkena longsor ya, banyak sekali. Wah, gerung-gerung kehalang mobil. Nah lo. Soalnya ini mobil yang tadi itu ngalangin. Dikiranya belum ada kereta. Iya, nggak taunya ada kereta meskipun hanya lori doang. Keren nih. Awas ketemper lori. Pantes tadi saya pikir itu di sini ada bekas ini ya, bekas lindasan roda baru rupanya. Tadi saya pikir kan ini bekas lindasan baru nih. Nggak taunya emang ya bekas lori gitu. Wajib S35. Tot. Ini sinyal masuk stasiun Pasir Jengkol dari arah stasiun Cibatu. Jadi ini walaupun belum aktif ya, untuk perawatan sih sepertinya masih terus. Ya memang seharusnya lintas-lintas non aktif juga dari dulu tuh seperti ini ya, walaupun tidak aktif. Tetapi untuk pengontrolan, perawatan seharusnya ya seperti ini, rutin gitu kan. Ya mau seminggu sekali atau berapa. Jadi ketika jalurnya mau digunakan kembali itu tidak hilang, dicuri untuk prasarananya gitu. Nah sebentar lagi stasiun kereta api Pasir Jengkol ya. Tapi katanya sih kalau untuk melihat-lihat lebih dekat itu sulit. Ya mau gimana lagi, namanya udah dijaga ya, udah ada penjaganya, pasti apa namanya mengikuti perintah dari atasan gitu. Karena kalau saya harus izin dulu itu di waktu ya masalahnya, karena memang ini dadakan. Awas neng tiga jebur eta. Jadi di sini kalau hari Minggu itu sering banyak warga yang olahraga ya, lari pagi gitu kan. Lumayan cukup ramai juga. Ayo semangat atuh. Sekarang sudah masuk di kawasan sinyal keluar stasiun Pasir Jengkol ke arah stasiun Cibatu.
Ini ada alat apa ini, Mas? sensor. Sensor ini ya. Kalau iya, kereta lewat. Cep. Berarti fungsinya buat sensor apa namanya, sinyal atau gimana? Sinyal ini kan sinyal mekanik, jadi apa ya? Bisa sensor kereta lewat, bisa sensor beban ini. Counter axle counter. Maksudnya counter lah intinya. Sini juga vesselnya masih Atau mekanik ini. vessel mekanik dengan sistem pemindahan langsung dari ruang ke PKA ya. Mantep. Vesselnya mantep. Jadi karena setelah aktif nanti frekuensi kereta apinya sangat jarang sekali, jadi masih worth it lah menggunakan sinyal mekanik seperti ini ya kan. Berbeda kalau dengan lintas-lintas ramai seperti lintas Pantura. Jadi kebayang kalau menggunakan sinyal sistem mekanik itu PPKA udah kayak fitness. Lori perbaikan sudah balik lagi. Mantap lah momen. Jalur non aktif masih bisa mengabadikan. Momen ya. Nah, sekarang akhirnya sampai di stasiun kereta api Pasir Jengkol. Yuk kita lihat-lihat dulu bagaimana kondisinya. Oke teman-teman, sebelum memasuki stasiun kereta api Pasir Jengkol, di sini ada sebuah perlintasan sebidang ya. Perlintasan sebidang ini posisinya tidak jauh dari stasiun Pasir Jengkol ya, dan sudah mulai memasuki di jalur 1 dan 2 stasiun. Perlintasan sebidang tidak memiliki palang pintu perlintasan, ini hanya memiliki tanda kalau kereta api akan melintas berupa sirine dan lampu peringatan ya. Bisa teman-teman lihat. Kalau tidak salah perlintasan ini made in Indonesia asli ya, yaitu buatan One Tech. Inilah stasiun kereta api Pasir Jengkol dengan kode PSJ yang merupakan stasiun kereta api kelas 3 yang saat ini belum diaktifkan kembali. Stasiun ini terletak di perbatasan antara Desa Sukahaji, Desa Sukasono, Sukawening, Garut, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian 674 meter di atas permukaan laut ini termasuk ke dalam daerah operasional 2 Bandung. Stasiun yang berada pada kilometer 4+685 di lintas Cibatu, Garut, Cikajang ini sudah dibuka sejak 14 Agustus 1889 oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Staatspoorwegen dan ditutup sekitar tahun 1983 karena kalah saing, minimnya okupansi, dan juga mahalnya biaya operasional. Setelah proses reaktivasi jalur kereta api Cibatu hingga Garut, stasiun Pasir Jengkol ini sudah banyak berubah, dari mulai penambahan bangunan, dibangunnya overcapping, dan juga 2 buah peron yang sama tinggi. Untuk mendukung prasarana juga di stasiun ini sudah dipasang sinyal-sinyal yang sebelumnya memang tidak ada sinyal di stasiun Pasir Jengkol ini. Ya, jadi dari sepur lurus itu langsung berbelok ya, langsung berbelok ke arah kanan dari arah Cibatu. Oke, sekarang saya menuju ke arah stasiun Garut ya. Berarti ke arah selatan. Sini sinyal keluar stasiun Pasir Jengkol ke arah stasiun Garut. Ada wesel juga, masih sama seperti wesel sebelumnya, itu wesel mekanik. Nah ini jalur menuju ke Garut itu menurun dan juga menikung ke arah sebelah kanan, dan juga lumayan cukup menurun juga ya. Kita percepat langkah aja karena sekarang sudah mulai siang, sudah jam 8 lebih. Kalau kesiangan itu akan cukup panas ya, terus jaraknya juga masih cukup jauh.
Jadi jarak yang akan kita tempuh itu sekitar 16 kilo. Ini baru kilometer 5 dari stasiun Cibatu ya. Sekarang sudah memasuki sinyal masuk stasiun Pasir Jengkol dari arah stasiun kereta api Garut. Ternyata benar, kalau hari Minggu di sini tuh banyak sekali yang olahraga ya. Mantap. Nah, ini sinyal masuk stasiun Pasir Jengkol dari arah stasiun Garut ya. Jadi treknya itu dari stasiun Pasir Jengkol menuju Garut itu ini sangat lurus sekali ya. Setelah tadi tikungan sedikit itu langsung lurus. Dan di sini ternyata luar biasa karena jarak pandang kita dari ujung sana tadi sampai ke ujung sana itu sangat jauh sekali. Dan ternyata jalurnya menurun dan di ujungnya menanjak. Awas deh, jatuh loh. Up. Lagi belajar sirkus ya. Mungkin cita-citanya mau jadi seorang pemain sirkus ya. Banyak banget yang latihan sirkus ya. Jang, menuju latihan sirkus. Kadek, dipoleset. Katanya ada yang ngeganggu katanya. Sekarang sudah sampai di JPL nomor 4. JPL 4 masih belum berfungsi. Dari perlintasan di daerah Cikacung Kulon, kami terus berjalan menuju jembatan Citameng. Jembatan ini terkenal dengan nama Jembatan Kereta Api Citameng, yang lokasinya di Desa Maripari, kalau tidak salah ya teman-teman. Bangunan Hikmat 25 ini memiliki panjang kira-kira 41 meter dengan 2 buah tiang. Pada awalnya jembatan ini berkonstruksi rangka baja biasa, tetapi setelah reaktivasi, rangka tengahnya diganti menjadi jenis rangka dinding setengah. Mumpung keretanya belum beroperasi, mari kita coba nyebrang jembatan Citameng. Walau nggak ada kereta ya, tetapi kita tetap harus hati-hati ya, jangan ditiru juga ini harus benar-benar super hati-hati, soalnya beda lah sama nyebrang jembatan jalan raya ya. Yuk kita lanjutkan lagi nyebrang. Konstruksinya diganti tujuannya agar jembatan ini lebih kuat ya, karena beda tuh kereta zaman dulu sama sekarang. Jadi jembatannya juga kudu bener-bener kokoh pisan lur. Gimana Pak? Mantap ya, sekarang sudah layak untuk dilewati kereta api karena memang sudah diperbaiki. Tinggal nunggu kereta apinya aja yang melintas. Lori ke arah sana ya. Oke, selanjutnya kita melewati pos JPL 5 setelah melintasi jembatan Citameng. Ini sudah mulai panas ya cuacanya. Pos JPL 5 sering dipakai tempat ini ya, titik orang-orang yang pada lari, jadi pada istirahat di sini ya, tapi bukan berarti lari dari kenyataan gitu. Rame banget di sini, gila sumpah. Nah teman-teman, dulunya di Citameng terdapat sebuah pemberhentian, letaknya di kilometer 5+800 di lintas Cibatu Garut. Namun sepertinya ini hanya pemberhentian bayangan karena tidak terdapat dalam daftar pada zaman Belanda dan tidak ada pada peta masa itu.
Bekas-bekas bangunannya pun sudah tidak ada lagi di sini. Karena sudah mulai siang, kita perlu isi bensin. Ya, iya lumayan cukup jauh. Nah ini kita isi bensin dulu nih, bubur ayam aja lah. Mungkin cukup ya nyampe jam 12. Ada bubur pak? Iya. Pak? Bubur. 1 hour later. Sudah ini ya, isi bensin terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut lagi perjalanan. Oke teman-teman, setelah tadi kita isi BBM dulu, sudah sarapan dulu, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun kereta api Garut ya. Jadi kira-kira sisa perjalanan kita itu sekitar 13 km lagi. Mudah-mudahan bisa sampai. Nah, jadi jalurnya di sini sangat lurus sekali ya. Bisa dilihat lurus dan juga menurun. Di sana itu nanti menanjak lagi. Ya kalau keretanya udah beroperasi ya, di sini cukup bagus spotnya untuk hunting, apalagi untuk hunting video. Jadi dari ujung lurusan ini, dari stasiun Pasir Jengkol itu kan lurus dengan ya zoom yang lumayan cukup jauh, itu bisa sampai ya harusnya. Nah, di sini juga ada sipon, aliran air masuk ke dalam dan keluar dari arah sebelah sana. Itu merupakan sipon. Oh. Mampet pak ya? Jadi nggak ada pembuangan. Oh nggak ada pembuangan, asalnya mengalir. Ngalir, barusan kemarin dibongkar. Oh langsung mampet. Sekarang udah, tapi harus pakai pembuangan kan di sana. Oh iya. Pak. Jadi katanya untuk sipon situ mampet, perlu ada sedikit perubahan lagi mungkin ya. Sekarang sudah masuk di kilometer 6.4. Ini baru seperempatnya ya. Nah di sini juga dulunya ada sipon, karena memang ini area persawahan ya. Jadi samping sebelah sini tinggi dan sebelah sini juga tinggi, jadi perlu pengaliran air. Cuman sekarang ini udah dirubah sistem siponnya, jadi langsung ke selokan. Kalau dulu dia masuk ke dalam. Juga ada Kang? Juga ada suara air. Masih ada ya, mungkin ini pembuangannya ketika siponnya luber ya, buang sini. Jadi biasanya kalau sistem sipon seperti ini itu dibangun karena memang pinggirannya itu tidak terlalu tinggi, jadi dibuat sistem sipon. Tapi ketika biasanya pakai talang air gitu. Sini kilometer 6.7 ada jembatan. Jalurnya masih tetap menurun sampai nanti kita berada di lembahan sana, itu titik terendah. Ini panasnya udah mulai aduhai. Udah jam setengah 10 juga. Di lumayan nyengat panasnya ya. Jadi karena sudah hobi. Jadi lanjutkan. Dari sini pemandangannya memang benar-benar luar biasa sekali teman-teman. Pegunungan, sebelah selatan pegunungan, sebelah juga pegunungan semua. Pantas juga ya, orang Belanda menyebutnya Swiss van Java, Swissnya dari Jawa. Terus ya pantas juga Kang Charlie Chaplin itu sempat kesini 2 kali ya. Mungkin terpesona dengan kulturnya, terus suasananya, pemandangannya, udaranya. Padahal ini kalau anak-anak kreatif bikin lori-lorian ya, mudun dari sana.
Jadi ngangkut apa nih usul punya sawah di sana nih? Daripada gotong-gotong kan. Pakai lori ya. Kayak kelahar itu. Ih, mantep. Nah, di sini di sekitar kilometer 6,9 juga ada sipon juga. Tapi siponnya udah direnovasi ya kayaknya. Udah, ini yang lamanya Ini kayaknya. yang lama ini. Yang ada pakai itu ya. Ini Oh, yang ini. ini lama. Ya memang dari dulunya daerah Garut itu daerah area persawahan ya. Jadi perlu sekali pengairan untuk nyebrangin dari sawah sebelah ke sebelahnya. Karena dulunya sebelum ada jalur kereta, kemudian tanah di sini itu ya berundak-undak. Nah, itu titik terendahnya di jembatan itu tuh. Itu jembatan titik terendah. Oh, juga di kilometer 7,3 ada perlintasan, cuman tidak pakai pintu ya. Ada SDN Sukamulya. Di perlintasannya seperti ini ya, hanya sebuah peringatan, jadi nggak ada pintunya. Ada ini juga, ada serinenya. Ada guk-guk, keren sih guk-guknya. Kita lanjut lagi ke sana. Itu di depan sudah kelihatan sinyal muka stasiun Wanaraja dari arah stasiun Pasir Jengkol. Biasanya ikutin kan kalau kecilan. Ya nggak apa-apa. Pupih orang ngikutin. Lu punya pengawal pengawal pribadi. Sekarang sampai di kilometer 8,1 yaitu sinyal muka stasiun Wanaraja dari stasiun Pasir Jengkol. Ini belum ngaceng ya, masih ngampleh. Oke, ini dari dari arah Wanaraja ke arah Pasir Jengkol. Dilihat memang menurun dan menanjak juga. Ke arah stasiun Wanaraja juga seperti ini ya jalurnya, jadi nanjak, menurun dan menanjak lagi ya. Itu ada bekas tembok-tembok, bekas apa ya? Bekas aliran air kayaknya ya, kayak ini nih. Belanda punya kayaknya. Ini. Sama itu yang di tengah-tengah sawah tuh sama kan, kotak-kotak kayaknya di bawah sawahnya ada Spon. ada aliran airnya, ada gorong-gorong gitu. Soalnya kan lurus dari sini sana tuh. Tiang telegraf zaman dulu, bekas tiang sinyal kayaknya. Ini sinyal masuk stasiun Wanaraja dari arah stasiun Pasir Jengkol, tepatnya di kilometer 8,6. Sekarang sudah mau masuk stasiun Wanaraja. Sini ada perlintasan dan juga tidak memiliki pintu ya, hanya sebuah peringatan saja. Jadi tidak ada pintunya. Akhirnya sampai juga di stasiun Wanaraja ya. Ini sinyal keluar ke arah Pasir Jengkol, dan semuanya di sini masih menggunakan persinyalan mekanik dari mulai sinyal
masuk, sinyal keluar dan sebagainya, dan juga weselnya juga digerakkan secara mekanik dari tuas-tuas yang berada di ruangan PPKA. Ajib sekali cuacanya. Ini persinyalannya ya, bukan persinyalan, maksudnya weselnya masih sangat kinclong sekali. Kita tidak akan melewati peron ya, kita langsung saja ke depan stasiun. Oke teman-teman, ini dia stasiun Wanaraja dengan kode stasiun WNR. Saat ini stasiun kelas 3 atau kecil ini masih nonaktif, padahal bangunannya sudah keren banget ini. Untuk lokasinya, stasiun berada di Wanasari, Wanaraja, Kabupaten Garut ya teman-teman. Ketinggian stasiun berada pada ketinggian 692 meter di atas permukaan laut ya. Sedangkan untuk letak kilometernya yaitu di kilometer 9+100 di lintas Cibatu Cikajang. Asli men, ini stasiunnya sudah bagus banget ya. Pertama kali beroperasi pada Agustus 1889 di bawah pengelolaan perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Staatspoorwegen. Dan pada akhirnya tahun 1983 jalur ini itu harus ditutup karena dianggap ya tidak menguntungkan. Katanya dulu stasiun ini juga mempunyai persinyalan jenis krian. Memang tadi juga saya melihat bekas pondasi sinyal krian kalau tidak salah. Nah teman-teman, di depan saya itu bangunan baru. Nah ini sangat megah sekali untuk kelas stasiun kelas 3 di jalur cabang. Semoga saja nanti okupansinya itu selalu rame ya, biar nggak sia-sia gitu. Ini asli benar-benar udah nggak sabar pengen lihat bagaimana kalau stasiun ini sudah beroperasi. Ini mah benar-benar mewah pisan teman-teman. Ada wastafel untuk mencegah penularan COVID-19 yang tidak kunjung musnah. Kita coba lihat bangunan lamanya yang sudah dipercantik ya. Wow guys, ada sumur tua. Mari kita lihat bagaimana kondisinya. Tiang katrolnya seperti biasa ya, sumur-sumur tua pada zaman dulu selalu pakai batangan rel gitu. Begini kondisi dalam sumurnya teman-teman. Widih. Ini bangunan stasiun Wanaraja yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Mantap ya Bray. Nah, udah bagus lagi sekarang bangunan stasiunnya. Nah di atas sana itu masih ada nama stasiun. Sepertinya sih masih asli pada zaman dulu ya, yang diukir langsung. Kita coba lihat-lihat lagi di sisi lain bangunannya. Ini nih yang saya demen ya. Jadi bangunan bersejarahnya masih dipertahankan, nggak dibongkar terus diganti dengan bangunan baru. Kalau mau ya seperti ini ya, bikin lagi bangunan di sampingnya gitu. Kita coba lihat jendela sama pintunya dari dekat. Karena ini bangunan asli, jadi kesan heritage-nya masih terasa walau ini hasil perbaikan. Jendela-jendelanya juga khas ya pada zaman Belanda, tinggi dan besar. Pintu geser khas pergudangan atau pintu masuk barang masih dipertahankan di sini. Karena ini dijadikan bangunan khusus, jadi pintu masuk penumpang zaman dulu dihilangkan ya teman-teman.
pas Ciliang di jalur Banjar Cijulang. Untuk perlintasan Cinunuk ini dilengkapi dengan pos dan palang pintu. Mungkin jalan ini termasuk ke dalam jalan yang cukup ramai ya teman-teman. Di bagian dalam pos juga peralatan penunjang sudah lengkap menghiasi ruangan pos. Nah ini jembatan di kilometer 10.5 dengan kode bangunan Hikmat 54. Kita nyebrang. Pak, ini merupakan perjalanan yang cukup panjang ya, dengan jarak 16 km kira-kira, dan udara di sini lumayan adem walaupun matahari sangat terik sekali ya. Tadinya sih berharap agak sedikit ini ya, sedikit mendung-mendung tapi nggak hujan, tapi nyatanya waduh menyengat sekali ya. Kalau menurut saya ya, itu lebih enak belusukan di jalur yang mati tapi masih rimbun-rimbun itu. Kenapa enaknya itu nggak terlalu panas ya, masih adem ayem, masih seger lah. Kalau udah seperti ini ya udah pasti wow panas. Nah kayak mungkin dari Garut ke Cikajang itu kan areanya masih belum tersentuh ya, pasti itu masih seger, cuman mungkin agak gimana ya, ada titik-titik yang penuh dengan semak belukarnya biasanya. Nah teman-teman, di sini di kilometer 10.8, tepatnya di area bangunan Hikmat 55, ini jalur mulai menurun lagi ke arah Garut ya. Nah bisa teman-teman lihat jalurnya ini menurun. Yuk, kita lanjut lagi karena perjalanan masih jauh. Di kilometer 10.9 sini Mas Ferry belok kanan dulu. Iya, rupanya ngadem dulu, belok dulu ke rest area karena memang masih sangat jauh sekali perjalanan. Dia mengajak istirahat. Oke lah. Mantap. 1 hour later. Oke, gimana? Udah cukup lanjut. Istirahat? Ya. Lanjut. Lanjut. Kita lanjutkan lagi karena masih jauh ya. Sekitar berapa? 7 ya? 7 sampai 8 kilo lagi. 7 sampai 8 km lagi untuk sampai di stasiun kereta api Garut. Ini depan baru kilometer 11.0. Ntar di depan juga ada stoplas ya, pemberhentian lagi. Kalau di daftar pemberhentian zaman Walanda Itu ada stoplas satu halte Tunggilis. ada halte Tunggilis. Nanti kita akan coba lihat ya. 11 poin berapa? 11.0,045. Oh, berarti di depan itu kan ada perlintasan tuh. Ya, mungkin Nah di sepertinya dekat sana, di mungkin. sekitar perlintasan itu, depan sana itu. Jadi tidak jauh ya dari sini. 11 plus 045. Ini kilometer 11 Peno. Jadi bekas haltenya berada di sekitar sini nih. Siapa tahu ada bekas-bekasnya itu. Ya mungkin di area sini ya.
ternyata memang cukup ramai di sekitar Toplas Tunggilis. Punten Bu. Cukup ramai. Nah sepertinya ini nih, ini ada bekas pondasi-pondasi. Pak, punten beli tumaros. Ari Toplas Tunggilis kapungkur palih mananya? Di stasiun Tunggilis kapungkur. Iya, Oh di palih dieu. mau tadi tilasna. Oh iya tilas stasiunna kapungkur. Pungkur mah aya nama teu aya mung Ciborerang. Oh Cibolerang masih aya. Cibolerang sareng Ciborerang. Wanaraja. Wanaraja. Mohon hatur nuhun Pak. Ya ternyata bekas Toplas Tunggilis itu dulu di sini tepatnya ya. Bukan di sebelah sana, ada bekas pondasi, cuman bukan bekas Toplas ya. Toplasnya berada di area sebelah sini, sekitar kilometer 10,045 sini. Kita lanjut lagi karena sudah tidak berbekas sekali bekas Toplasnya. Agak sedikit horor ya kalau bertanya sama orang yang sedang pegang senjata tajam gitu kan. Oke, di kilometer 11,2 di depannya ada jembatan. Oke, ini jembatan dengan kode bangunan Hikmat 58 ya, 58. Mungkin ada sekitar kurang dari 50 meter sepertinya. Dan di bawahnya itu merupakan aliran air dan jalan ya, jalan desa. Kita menyeberang karena ini pasti aman, tapi tidak untuk ditiru ya. Yuk. Kalau di sini tidak ada untuk menyeberang ya, kecuali lewat sini. Bawahnya jalan raya. Bukan jalan raya sih, jalan desa ya. Tuh. Ke arah Garut masih terus menurun jalurnya. Oke, di kilometer 11,9 sekarang. Nanti di sekitar kilometer 12,5 itu ada halte lagi, halte ini ya Cibolerang ya, halte Cibolerang. Nah ke depan itu jalurnya menurun ya teman-teman. Nah menurun. Bangunan Hikmat 63, jembatan kecil. Oke, sekarang sudah sampai di kilometer 12,5. Di area sini merupakan letak dari halte ini ya, halte Cibolerang namanya. Kita coba tanya. Pak, Pomi tilas halte Cibolerang di palih mananya? Iya. Oh, di palih dia. Oh. Tapi tos teu aya stasiun namanya. Enggak ya. Tos lami dibongkar Pak. Oh, komnya tahun 8 bari di 84. Oh, 84 ge tos teu aya. Mohon. Turun atuh Pak.
Nah teman-teman, menurut informasi warga sekitar bahwa halte Cibolerang dulu berada di area sini. Letak kilometernya sendiri berada di kilometer 12 plus 530 dengan kode stasiun CBG. Namun lagi-lagi untuk pemberhentian Cibolerang ini tidak ada pada peta zaman Belanda. Sayang sekali bekas-bekas haltenya sudah tidak bisa kami lihat. Untuk perlintasan di daerah Cibolerang ini hanya perlintasan tanpa palang pintu dan tidak memiliki pos jaga. Nah, ini di kilometer 13.1 di sini ada jembatan. Sepertinya aliran sungainya cukup besar dan jenis jembatannya juga jembatan gorong-gorong ya. Tuh bisa teman-teman lihat di bawah. Ya kemungkinan sih gorong-gorongnya juga cukup besar. Susah akses turunnya. Next time. Karena ini udah sore. Target harus sampai ke stasiun Garut. Tapi memang kalau dilihat dari sini juga gorong-gorongnya terlihat cukup besar ya. Banyak aliran airnya juga besar. Jadi memang dulunya di sini lembahan karena mungkin ada banyak material untuk menimbunnya. Jadi dibuatlah jembatan berjenis gorong-gorong karena banyak sekali material yang cukup digunakan untuk menimbun lembahan ini. Sini sebagian lagi musim panen, ada yang baru hijau ya. Jadi berkesinambungan sepertinya. Akhirnya kami tiba di Cimurah. Di sini dulunya terdapat sebuah halte yang bernama Halte Cimurah ya. Halte Cimurah ini kemungkinan dulunya memiliki bangunan permanen sejak zaman Belanda. Karena halte Cimurah ini tertulis pada peta zaman Belanda dulu. Karena perkembangannya daerah ini kurang signifikan, maka pada era PJKA halte ini dicoret dari daftar pemberhentian. Bisa teman-teman lihat dibandingkan dengan area pemberhentian lain. Daerah ini hingga sekarang masih berupa area persawahan, sedangkan yang lain sudah ramai dengan rumah-rumah penduduk. Menurut warga, bangunan halte Cimurah dulu berada di belakang warung. Bahkan akses menuju halte masih bisa terlihat hingga sekarang. Sekarang di bekas area halte sudah dibuat saluran irigasi yang cukup besar, padahal dulunya irigasi ini tidak ada. Halte Cimurah dengan kode stasiun CMR ini berada di kilometer 15 plus 671. Perlintasan di sini juga berjenis perlintasan tanpa palang pintu. Di belakang saya juga itu ada perlintasan ya. Cuman perlintasan yang tidak dijaga, nggak ada posnya. Itu sekitar kilometer 14.5. Jadi di sini itu perlintasan yang bisa dibilang jalan desa ya, jalan kecil gitu. Jadi hanya ada lampu peringatan saja ya sama serinenya gitu. Jadi tidak dijaga. Nah, di sekitar perlintasan tadi di kilometer 14.5 di situ juga terdapat sebuah pemberhentian atau halte, namanya halte Pasir Uncal ya. Halte Pasir Uncal. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke arah Garut. Sekarang saya sudah sampai di kilometer 15.8.
jalurnya menurun ya, dari sebelah sana itu sudah mulai menurun hingga ke kilometer 16, itu titik terendah, dan mulai menanjak lagi. Kenapa Mas lagi berpose? Kita istirahat dulu depan. Nah, di sini ada bangunan Hikmat 93. Bangunannya bukan jenis gorong-gorong ya, tapi berjenis baja seperti ini. Halo, ada anak-anak pada bermain di jembatan ya. Airnya cukup jernih, tapi banyak sampah di aliran airnya. Tapi kalau untuk airnya sih jernih ya. Jembatan ini panjangnya kira-kira ya kurang lebih 10 meter lah. Terhalang ya sama anak-anak. Jang parunten jang. Kade murag. Kade mang murag mang. Kade muragnya. Oh, di sini klubnya cowok-cowok, di sana klub cewek. Widih. Mungkin ini lagi gitu ya. Lagi masa-masa PDKT gitu. Ya, kamu di tengah-tengah. Jadi perlahan mendekat. Giliran nikah sama orang lain. 15.9. Yep, kilometer 15.9. Nah, kilometer 16 sana nanjak lagi. Belok ke kanan ya? Kanan, terus kiri lagi. Iya. Kanan atau kiri? Itu kanan. Belok kanan. Wah, ini anti kamera nih kayaknya nih. Anti kamera. Udah kayak ini ya yang di berita-berita itu. Perkenalkan, nama saya Mawar. Yang kayak gitu kan biasanya kan. Sebut saja dia Mawar. Si Mawar lagi berjemur. Tuh, kalau kita udah ngelewat, udah biasa lah gitu. Wih. Di sini latarnya Gunung Cikura ya. Mantap tuh. Cuman sedang terselimuti kabut. Oke, sekarang sudah sampai di kilometer 16.3. Nah, di area kilometer ini dulunya itu ada sebuah halte Sukarame. Cuman kalau saya lihat sekarang sudah tidak ada ya penampakannya. Penampakan bekas haltenya sudah tidak bisa saya lihat. Ya kemungkinan nasibnya sama seperti halte-halte sebelumnya. Dibongkar pada waktu yang bersamaan sekitar ya, bukan kalau kata warga sekitar. Wah, berbobogohan ya. Ya, kalau sekitar itu ya berarti perkiraan berada di seberang perlintasan ya dari arah Cibatu. Cuman memang kalau saya lihat di sini sudah banyak berubah daerah sini, jadi banyak rumah-rumah warga. Kemungkinan bekas haltenya juga sudah bangun-bangun rumah. Nah, ini korban penggusuran ya. Ini JPL 14. JPL 14 ini memiliki posnya.
nggak seperti perlintasan sebelumnya, hanya sebuah tanda peringatan saja. Kalau ini dilengkapi dengan pos dan pintu. Oh, ini udah kilometer 16,4. Berarti antara ini tadi nih, benar tadi itu. Oh, itu ya daerah situ ya. Berarti memang benar sebelum perlintasan dari arah Cibatu ya. Ya, tapi sana letaknya. Karena memang sekarang sudah susah untuk bekas-bekasnya kita telusuri ya. Tetapi untuk letak kilometernya memang berada di sebelah situ. Ini sudah mulai memasuki kawasan yang ramai sepertinya, karena sebentar lagi juga sudah mulai memasuki kawasan Kota Garut ya. Iya, sudah mulai masuk Kota Garut. Iya. Nanti 3 kilo lagi. Dari X Toplas Sukarame, kami terus berjalan ke arah Garut Kota. Disinilah jalur kereta api sudah mulai memasuki kawasan Kota Garut. Nah teman-teman, akhirnya kami sampai di sebuah perlintasan kereta api yang melintang di Jalan Raya Jenderal Sudirman ya. Karena perlintasan ini berada di jalan raya yang cukup ramai, maka di sini dipasang perlintasan berpintu dengan sebuah pos penjagaan ya. Pos JPL ini merupakan bangunan baru dengan nomor pos yaitu JPL 16. Oke teman-teman, kami sekarang sudah masuk di kilometer 17,8 ke arah sana, itu ke stasiun Garut ya. Berarti tinggal sekitar 2 km lagi kami sampai di stasiun kereta api Garut. Itu kondisi di area ini sudah mulai memasuki kawasan padat penduduk karena sudah mulai memasuki kawasan perkotaan ya, perkotaan Garut. Di depan sana juga itu sinyal muka stasiun Garut dari arah stasiun Cibatu. Oke, akhirnya kami sampai di jembatan yang cukup panjang ya di daerah Babakan Abid. Jembatan ini memiliki kode bangunan Hikmat 105. Jembatan Babakan Abid memiliki panjang kira-kira 33 meter dengan 2 buah tiang tengah. Pondasi jembatan ini masih menggunakan pondasi lama yang sudah berdiri sejak tahun 1889. Namun pada pondasi tersebut mengalami penguatan saat proses reaktivasi ya teman-teman. Sedangkan untuk bentang jembatannya sendiri merupakan bentang jembatan baru yang bisa menahan beban kereta di zaman sekarang. Ini merupakan sinyal muka stasiun kereta api Garut dari arah stasiun Cibatu ya. Sekitar 225 meter ke arah Garut, kami di sini sampai di perlintasan yang memotong di Jalan Raya Guntur. Karena perlintasan ini berada di jalan yang ramai dan di daerah perkotaan, maka perlintasan ini dilengkapi dengan palang pintu dan pos JPL. Di tempat pos yang sekarang berdiri ini dulunya juga berdiri sebuah pos JPL lama dengan pintu perlintasan yang masih bersistem manual. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan menuju stasiun Garut ya teman-teman. Waduh, sayang sekali ya teman-teman, di area ini masih banyak
sekali sampah berserakan di jalur kereta api. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi yang membuang sampah ke bantaran rel kereta api, karena memang ini sangat terlihat kumuh sekali. Sekarang saya sampai di sinyal masuk stasiun Garut dari arah Cibatu. Untuk lokasi sinyal masuk stasiun Garut ini berada di daerah Ciwalen. Bahkan juga di sini terdapat sinyal krian yang sangat bersejarah dalam dunia perkeretaapian. Sinyal krian ini tidak ikut dibongkar karena sangat bersejarah sekali dan sebagai pengingat masa jaya perkeretaapian di daerah Garut. Bahkan untuk sinyal krian ini terdaftar dalam situs cagar budaya milik PT Kereta Api Indonesia. Dalam rangka memperingati ke-130 tahun jalur kereta api Cibatu Garut, rekan-rekan rail fans mendedikasikan diri untuk mereservasi sinyal bersejarah ini. Sinyal yang sudah lama terbengkalai ini akhirnya dicat ulang oleh rekan-rekan rail fans. Tentunya kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terlibat dalam melindungi warisan perkeretaapian zaman dulu ini ya teman-teman. Sekarang kita bergeser sedikit ke arah stasiun Garut. Di sini terdapat sebuah viade yang di atasnya melintang Jalan Raya Ciwalen. Dulu tepat di bawah jembatan kondisinya sangat kotor sekali karena dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar jembatan. Namun bisa teman-teman lihat, sekarang kondisinya sangat jauh lebih baik pasca reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Beginilah teman-teman kondisi di bagian bawah viade Ciwalen. Viade ini sangat sempit, jadi hanya cukup untuk badan kereta api saja, tidak memiliki banyak spasi yang luas di samping maupun di atas viadenya. Teman-teman, ini suasana perlintasan kereta api di Pasar Baru. Seperti biasa, suasana pasar tradisional seperti ini seakan-akan tidak ada tempat pembuangan sampah. Jadi bisa teman-teman lihat sampah berada di jalan kereta ya. Oke, sekarang saya berada di kilometer 19.1. Ini merupakan jembatan Sasak Darekdok ya, dengan bangunan Hikmat 111. Untuk panjang jembatannya sendiri mungkin kurang dari 20 meter ya. Di sini banyak anak-anak yang friendly Neng, awas Neng, gebis. Awas gebis. Tong arameng na jembatan. Jangan pada main jembatan ya. Ntar keprosok. Itu tinggi ya. Ntar kejebrus. Ini asal masuk ke stasiun. Masih sama seperti stasiun-stasiun lainnya ya. Di lintas ini menggunakan sistem mekanik. Ini sinyal keluar stasiun Garut ke arah Cibatu. Ini rajanya anak-anak. Dari tadi nge-review terus anak-anak ini ya, narasumber ya. Narasumber nih lah. Namanya juga jadi narasumber ini. Pernah naik kereta nggak? Pernah naik kereta nggak? Kapan? Kemarin. Oh iya. Ini kalau keretanya udah jalan, mau naik kereta api dari Garut nggak dari sini? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Enak kalau naik kereta. Oh udah. Kemarin ya, nanti lagi ya, naik lagi ya. Dadah dulu, dadah. Ya. Namanya juga anak-anak ya. Gimana
namanya juga anak-anak lucu. Itu wesel untuk ke jalur 1 dan ini wesel untuk ke jalur 3. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai di stasiun Garut dan ini menjadi titik terakhir trekking kita kali ini. Karena kita tidak punya golden ticket, jadi kita hanya bisa mengintip suasana stasiun dari luar saja ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat bahwa stasiun Garut memiliki satu buah peron sisi dan satu buah peron pulau yang sama tinggi. Overcapping atau kanopinya ini terlihat sangat megah sekali. Dan di sana juga terlihat para pekerja yang sedang merapihkan bagian peron. Mohon maaf, mungkin kali ini saya belum bisa memberikan informasi menyeluruh tentang stasiun Garut ini ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa memberikan informasi detail tentang stasiun Garut kepada teman-teman semua. Untuk jalur dari Cibatu hingga Garut sendiri overall sudah keren habis. Mudah-mudahan dengan reaktivasi jalur Cibatu Garut menjadi titik bangkitnya jalur-jalur non-aktif di seluruh Indonesia ya teman-teman. Sekali lagi, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan dan bisa dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya bersama saya Oyan di channel Oyan Sportweg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.